up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey kid. Pecco Bagnaia mengeluhkan kegagalan elektronik pada indikator Ducati miliknya yang menyebabkan dia membiarkan dirinya disalip. Karena dia pikir dia berada di bawah kisaran tekanan. Seperti yang ditunjukkan Ducati secara keliru. Pembalap Ducati itu memulai dari posisi pole dalam sprint di GP Ceko. Disalip Marc Marquez di lap pembuka, dan berhasil mengejar rekan setimnya dengan kecepatan tinggi. Kehilangan beberapa posisi, tetapi berhasil mempertahankan posisinya dengan baik dari posisi ketiga. Namun, masalah pada rentang tekanan minimum ban depannya membuatnya harus disalip, dan kemudian ia mulai kehilangan momentum, turun ke posisi ketujuh. Sebuah indikasi yang berasal dari kesalahan elektronik. Sebelum balapan, kami bekerja dengan komputer. Ada yang tidak beres dengan komponen elektronik dan dashboard motor, dan mereka mencoba menyempurnakan semuanya. Jelas Pecco Bagnaia di penghujung hari. Setelah itu, saya langsung balapan dan merasa cukup nyaman. Saya tahu Marc punya kelebihan lain. Dia juga melaju sangat cepat di pagi hari dengan ban medium. Saya hanya ingin mengimbanginya dan memahami situasinya. Tetapi setelah 3 putaran, saya menerima pesan di motor yang mengatakan tekanannya di bawah batas. Lanjut pembalap Italia itu. Saya sedikit kehilangan fokus karena tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Akhirnya, saya membiarkan Pedro Acosta, yang berada di posisi ketiga, menyalip saya, dan pembalap lain menyalip saya. Tetapi saya 100% yakin akan kena penalti karena saya tidak berada dalam batas kecepatan sama sekali selama balapan. Akunya. Namun, saya kemudian kembali ke pit dan mereka menganalisis datanya, dan ternyata di lap kedua saya berada di dalam batas, jadi ada yang salah dengan dashboard motor. Mereka sedang memeriksa apa yang terjadi agar hal itu tidak terjadi lagi, keluhnya. Sementara itu, seperti yang terjadi pada sprint pertama musim ini di Thailand, Marc Marquez berada di luar kisaran tekanan minimum pada ban depan dan harus membiarkan mobil lewat untuk menghindari penalti. Ini bukan pertama kalinya, jadi baik Marc Marquez maupun para penggemar yang mengikuti balapan tidak teringat skenario yang sama. Ducati memimpin, memperlambat dan membiarkan dirinya disalip beberapa putaran, hanya untuk melakukan gerakan menentukan sesaat sebelum akhir dan meraih kemenangan. Marquez memulai di posisi kedua di grid tetapi berhasil naik ke posisi pertama di putaran pertama, meninggalkan Pecco Bagnaia di belakang, yang tidak mampu mempertahankan posisi terdepannya. Dengan 6 putaran tersisa, pebalap Italia itu, yang berada di posisi kedua, jauh di belakang Marc, harus membiarkan dirinya menyalip karena alasan yang sama. Karena ia tidak memenuhi rentang tekanan, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik sehingga ia bahkan menyalip pebalap tersebut. Di sisi lain, Marquez mencoba memacu motornya untuk meningkatkan tekanan. Tetapi ketika ia menyadari ia tidak berhasil, ia menunggu pembalap di posisi kedua, Pedro Acosta, dan menempel di roda belakangnya hingga hanya beberapa milimeter. Ketika tekanan meningkat, ia menyalipnya tanpa ragu dengan 1,5 putaran tersisa untuk meraih kemenangan. Di akhir balapan, pengawas balapan mengumumkan bahwa tekanan yang dialami Marc sedang diselidiki. Tetapi sang pembalap sudah tahu bahwa ia masih dalam kondisi sehat. Ya, kami berhasil, itu sebabnya saya tersenyum. Saya benar-benar di batasnya, saya merasa nyaman, tetapi kemudian saya menyadari bahwa tekanannya tidak cukup. Saya menekan dengan rem, tetapi terlalu berisiko. Saya tetap sangat dekat di belakang Acosta, dan ketika saya melihat bahwa saya berada dalam jangkauan, saya menekan lagi di 2 putaran terakhir, jelasnya segera setelah turun dari motor. Saya mempercayai teknologinya. Ada angka di layar motor yang memberitahu kami berapa putaran tersisa untuk memenuhi standar. Di sini, kami hanya perlu menyelesaikan 3 putaran. Ketika saya melihat angka 0, saya langsung menyerang Acosta. Kenangnya, itu adalah balapan yang berbeda, tetapi kami mampu mengatasinya karena kami memiliki kecepatan yang tinggi. Dengan pengalaman apa yang telah terjadi padanya di Thailand, Marc mencari alternatif sebelum membiarkan Acosta melewatinya. Tim Tech3 mengonfirmasi bahwa Maverick Vinales menjalani operasi untuk mempercepat pemulihan patah tulang bahu kirinya dan tidak akan berada di Brno. Maverick Vinales telah menjalani operasi pada bahu kirinya dan, seperti yang dikonfirmasinya Sabtu lalu di Sachsenring, tidak akan hadir di Brno, tempat Grand Prix Republik Ceko berlangsung akhir pekan ini.
ronde terakhir dari Doubleheader dan yang terakhir sebelum jeda musim panas MotoGP. Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan tepat di awal Q2 Grand Prix Jerman, yang berlangsung dalam kondisi basah setelah menyelesaikan Q1 sebelumnya. Pembalap asal Rosis itu terpental akibat jatuh keras, menghantam aspal dengan sisi kiri tubuhnya, terutama lengannya. Pemeriksaan medis awal menunjukkan bahwa Vinales mengalami dislokasi bahu kiri, yang telah direduksi dengan anestesi. Namun, rumah sakit yang dirujuknya mengonfirmasi bahwa ia mengalami patah tulang, khususnya pada tuberositas mayor bahu kirinya, dengan kerusakan pada ligamen supraspinatus. Menurut Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, Vinales kembali ke trek tetapi dinyatakan tidak layak untuk berpartisipasi dalam sisa balapan di Sachsenring, sehingga absen di kedua balapan akhir pekan ini. Sang pembalap sendiri menjelaskan di DAZN bahwa ia mengalami robekan ligamen di bagian atas bahunya, setidaknya sebagian, dan tendonnya terjepit, serta mengumumkan bahwa ia akan absen di MotoGP Ceko akhir pekan ini, 18 hingga 20 Juli, dengan fokusnya sudah tertuju pada upaya comeback di IP Austria setelah jeda, 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia tidak mengonfirmasi apakah ia harus menjalani operasi. Tetapi pada akhirnya operasi tersebut dilakukan untuk mempercepat rehabilitasinya. Hal ini dikonfirmasi pada Senin pagi oleh timnya, Tech3, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Maverick Vinales, yang mengalami patah bahu kiri setelah kecelakaan di Q2 MotoGP Jerman. Sementara itu, Marc Marquez merayakan kemenangannya yang ke-9 di Sachsenring dalam Grand Prix MotoGP ke-200, dan menegaskan kembali niatnya untuk tetap waspada meskipun keunggulan poinnya sangat besar. Pole dan double untuk Marc Marquez, yang kembali ke sirkuit favoritnya, meninggalkan sirkuit dengan keunggulan 83 poin atas sang adik, Alex. Selisih yang membuatnya terpaut 2 Grand Prix tepat setelah melewati pertengahan kejuaraan. Baik di grid, ruang pers, maupun di antara para penggemar, sulit menemukan suara yang mempertanyakan apakah pembalap Spanyol itu akan meraih gelar MotoGP ke-7-nya tahun ini. Marquez telah meningkatkan kecepatan dan mengumpulkan 4 kemenangan ganda berturut-turut, dengan 7 kemenangan hari Minggu dari kemungkinan 11 kemenangan. Di Jerman, Tech3 menempatkannya kembali pada posisinya. Dan posisi tersebut, di trek ini, menempatkan pembalap asli Cervera, Lleida, jauh di belakang para rivalnya. Hal ini memungkinkannya untuk memanfaatkan keunggulan ini agar tidak berlebihan, berisiko mengalami kecelakaan, seperti yang terjadi pada banyak pembalap di belakangnya. Kecelakaan beruntun itulah yang memberi saya keunggulan untuk tetap fokus, yang memang sulit. Begitu saya melambat, saya tidak bisa mengukur bagaimana saya berkendara, jadi saya berusaha mempertahankan kecepatan. Saya mendapatkan marin itu di tikungan pertama, di mana hampir semua kecelakaan terjadi, simpul pembalap Katalan itu, setelah meraih kemenangan ke-69 di kategori kelas berat. Angka itu kini menempatkannya di atas Giacomo Agostini sebagai pembalap tersukses kedua di kelas utama, hanya di belakang Valentino Rossi, yang menang 89 kali. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan Grand Prix MotoGP ke-200 saya, kata pebalap 93, yang mendedikasikan kemenangan itu untuk Borja Gomez, pebalap Spanyol yang meninggal akhir pekan lalu di Magny-Cours, dan seluruh keluarganya. Keunggulan lebih dari 80 poin atas sang kakak, dan lebih dari 4 balapan yang telah ia lalui atas Pecco Bagnaia, posisi ketiga di Sachsenring, menjadi tantangan tersendiri baginya ketika membayangkan bagaimana ia akan menghadapi paruh kedua musim ini. Cara terbaik untuk berlatih adalah dengan intensitas. Pecco Bagnaia meningkatkan performanya secara signifikan bersama Ducati pada hari Jumat ini di Assen, dengan finish di posisi kelima. Meskipun ia perlu memastikan apakah itu cukup baginya dalam balapan. Pecco Bagnaia berjanji pada hari Kamis saat tiba di Assen bahwa akhir pekan ini akan menandai dimulainya perubahan dalam pendekatannya terhadap balapan Grand Prix, membawanya lebih dekat ke arah yang ingin diambil timnya, yang bahkan telah ia minta maaf dalam sebuah pertemuan. Juara dunia 3 kali itu menegaskan bahwa ia ingin lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif, dengan melakukan lebih banyak putaran dalam latihan. Dan tampaknya hari pertama ia menerapkannya dalam latihan telah membuahkan hasil. Memang, pembalap Italia itu menyelesaikan banyak putaran di salah satu lintasan favoritnya, 21 putaran pagi, di FP1 di mana ia finish keempat dengan hampir 4/10 di belakang pemimpin, Marc Marquez, dan 23 putaran sore, dalam latihan yang kacau yang ditandai dengan jatuh di mana ia finish kelima, 2,5/10 di belakang Fabio Quartararo. Dalam latihan sore, Bagnaia terhindar dari kecelakaan tetapi tampaknya tidak mengalami masalah,
karena bendera merah kedua. Akibat kecelakaan yang dialami Lorenzo Savadori di mana Aprilianya tertinggal di tengah lintasan. Mencegah pembalap asli Turin itu memperbaiki catatan waktunya saat ia berada di urutan ke-11, dan keluar dari batas waktu Q2. Ketika sesi dilanjutkan, pembalap Transalpine itu menunggu beberapa menit di pit, menghindari semua lalu lintas di luar Alex Rins.